Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan di dalam lanjutan Amsal 10 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-12 mengatakan sebagai berikut, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bagian ini pengamsal menulis tentang relasi dengan sesama. Amsal menegaskan pentingnya menjaga hati, perkataan, perbuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Saya menyimpulkan dalam relasi dengan orang lain, anak Tuhan yang sejati tidak akan mungkin mengedipkan matanya atau merancang sesuatu yang buruk akan orang lain. Anak Tuhan yang sejati, dia tidak bodoh di dalam setiap perkataannya. Di dalam mulutnya dia tidak mengucapkan segala kelaliman. Dia berhikmat dalam bibir dan ucapannya. Dan dia juga di dalam kehidupannya penuh dengan kebijaksanaan. Sebagai anak Tuhan, kita seharusnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menguasai diri kita, untuk menjaga hati kita, menjaga perkataan dan perbuatan kita dibandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita memiliki sumber dan pusat kehidupan yang digerakkan oleh kasih Allah yang sejati, sehingga kita tidak jatuh pada kefasikan. Tetapi dalam relasi dengan orang lain, sadar atau tidak, kita bisa menyakiti orang lain. Atau sebaliknya, kita juga bisa tersakiti oleh orang lain. Ini adalah bagian yang tak terhindarkan. Dan masing-masing kita memiliki potensi yang sama, yaitu menyakiti atau tersakiti. Tentu kita berusaha dengan sadar untuk tidak melakukan hal yang buruk dan yang menyakiti orang lain. Tetapi apa yang terjadi jika kita yang disakiti oleh orang lain? Bagaimana jika kita ada di dalam posisi sebagai korban? Nah, kalau sampai itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Maka ada dua keputusan yang besar di tangan kita. Amsal 10 ayat yang ke-12 mengatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Banyak orang berpikir bahwa rasa sakit yang dirasakan harus dibalaskan, supaya orang tersebut merasakan apa yang saya telah rasakan dari rasa sakit itu. Tetapi justru hal itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kebencian yang disimpan akan melahirkan masalah-masalah yang baru, masalah-masalah yang lain, yaitu pertengkaran. Dan pertengkaran bisa menyebabkan hal yang lain lagi, yaitu kekerasan demi kekerasan yang sering saja terjadi. Dan dampak buruk lainnya bagi kita adalah mungkin di dalam psikis kita, di dalam mental kita, di dalam fisik kita, atau di dalam kerohanian kita. Itu sangat mengganggu kita. Kebencian tidak perlu dibalas dengan kebencian. Rasa sakit juga tidak perlu dibalas dengan rasa sakit. Amsal memberikan opsi yang kedua, yaitu kasih. Dengan kasih, kita akan menutupi pelanggaran, amarah, dan juga masalah-masalah. Di dalam bagian teks Alkitab yang lain mengatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Pelanggaran, kebencian, kesalahan tidak akan terselesaikan bila disimpan, apalagi dibalas. Karena yang justru terjadi adalah saling adanya balas-membalas. Dan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Penyelesaian tidak akan pernah terjadi bila kita membenci, apalagi menyimpan, bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran. Keputusan untuk mengasihi akan membawa sebuah penyelesaian yang penting. Mengasihi adalah sebuah keputusan yang penting yang seseorang lakukan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang bisa saja terjadi. Keputusan untuk mengasihi akan menutupi segala pelanggaran serta membuka lembaran yang baru bagi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Keputusan dan kemampuan untuk mengasihi, terutama mereka yang telah menyakiti kita, dimulai dengan ketika kita menyadari
dan mengalami kasih ilahi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah memberontak terhadap Dia dan melukai hatinya, tetapi Dia mengasihi, menerima kita kembali. Kasih itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain yang telah menyakiti kita. Ketika kita sulit dan bergumul untuk memaafkan dan mengasihi mereka yang telah melukai hati kita, pandanglah kepada salib Kristus dan dapatkanlah kekuatan dari kasih ilahi itu untuk mengasihi orang yang lain juga. Kita mengasihi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi apa itu relasi, saudara, Bapak Ibu Saudara? Relasi adalah realisasi kasih ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Mintalah kepada Tuhan memimpin kehidupan kita dalam relasi dengan orang lain untuk menjadi sebuah realisasi daripada kasih ilahi yang nyata adanya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Suci, suci.